Pengeluaran energi Ethereum saat ini terlalu tinggi dan tidak dapat berkelanjutan. Menyelesaikan masalah pengeluaran energi tanpa mengorbankan keamanan dan desentralisasi adalah tantangan teknis yang besar dan sudah jadi fokus riset dan pengembangan selama bertahun-tahun. Jadi hari ini kita akan menelusuri pembangunan Ethereum yang berdampak tinggi pada lingkungan dan pentingnya upgrade jaringan Ethereum berikutnya yang dapat mengubah semua ini secara dramatis. Oke, let's go! Jadi, untuk energi yang mengamankan jaringan, transaksi di blockchain Ethereum itu divalidasi oleh miners atau penambang. Miners menggabungkan transaksi ke dalam blok yang dipesan dan menambahkannya ke blockchain Ethereum. Blok baru disiarkan ke semua operator node komputer lain yang menjalankan transaksi secara independen dan memverifikasi bahwa mereka memang valid. Blok yang sah dan benar akan ditambahkan ke blockchain dan menjadi bagian sejarah yang tidak dapat diubah. Kemampuan miners untuk menambahkan blok baru hanya berfungsi jika ada biaya yang terkait dengan penambangan dan tanpa prediksi node komputer mana yang mengirimkan blok berikutnya. Contoh, kondisi ini berlaku dengan proof of work. Agar memenuhi syarat untuk mengirimkan blok transaksi, seorang miners harus memecahkan teka-teki komputasi lebih cepat daripada miners yang lain. Memecahkan teka-teki ini menciptakan kompetisi antara miners dan biaya pengeluaran energi. Untuk dapat menipu blockchain, miner yang tidak jujur harus menang lomba proof of work secara konsisten, yang mana sangat tidak mungkin dan sangat mahal. Ethereum sudah pakai proof of work sejak awal, tapi migrasi dari proof of work memang sudah selalu jadi tujuan fundamental Ethereum. Namun, secara filosofis dan teknologi ini menantang sekali, karena semua alternatif yang layak harus mengorbankan prinsip keamanan dan desentralisasi Ethereum, seperti yang sudah kami bahas di episode sebelumnya tentang modularisasi blockchain. Jadi silakan kalian tonton itu kalau belum nonton. Untuk pengeluaran energi proof of work adalah cara yang kuat untuk mengamankan jaringan dan menegakkan perubahan jujur di blockchain, tapi bermasalah karena ada beberapa alasan. Pertama, karena hak penambang blok perlu pemecahan teka-teki komputasi, miners yang ingin meningkatkan peluang keberhasilan harus investasi komputer yang keras dan kuat. Ini menyebabkan perlombaan senjata dengan para miners yang memborong peralatan mining yang semakin haus kekuasaan. Nah, protokol Proof of Work Ethereum saat ini sampai punya total konsumsi daya tahunan yang kira-kira sama dengan Finlandia, atau bahkan sama dan serupa dengan jejak karbon dengan negara Swiss. Jadi kalau kita beralih ke Proof of Stake, masa depan yang lebih hijau untuk Ethereum sedang dibangun dalam bentuk Chain Proof of Stake. Di bawah Proof of Stake, pemecahan teka-teki tidak diperlukan. Pemecahan teka-teki itu dihapus, jadi pengeluaran energi berkurang drastis. Miners digantikan oleh validator yang melakukan kerjaan sama, tapi daripada memborong komputer berat dan mahal, mereka tinggal staking Ethereum aja sebagai jaminan perilaku yang jujur. Kalau misalkan validatornya males, offline saat bertugas, atau berperilaku tidak jujur, Ether yang mereka staking akan dipotong. Ini jadi sangat mendorong orang untuk berpartisipasi aktif dan jujur dalam mengamankan jaringan. Ya, sama halnya dengan Proof of Work, validator tuh butuh 51% total ETH yang sedang di staking untuk membelot ke blockchain yang curang dan menipu. Namun pada Proof of Work, potensi kerugian misalkan ada yang ngehack terus gagal, itu cuma rugi biaya dari hash power yang dipakai menambang. Bedanya kalau di Proof of Stake, kerugiannya bisa lebih besar. Orang itu malah bisa kehilangan seluruh jaminan aset Ether mereka. Jadi struktur ini memungkinkan keamanan jaringan yang lebih baik dengan Proof of Stake, sambil mengurangi pengeluaran energi kotor untuk komputasi juga. Jadi tetap hijau. Lebih rincinya tentang keamanan jaringan berdasarkan Proof of Stake ini bisa kalian baca, kalau mau bisa lihat di situs web ethereum.org, atau kalau mau baca juga ada situs web blog pribadinya Vitalik di vitalik.ca. Kalau berlanjut ke The Merge, sudah ada chain Proof of Stake yang hidup disebut Beacon Chain. Ini sudah berjalan dan hidup sejak Desember 2020 yang menunjukkan kelayakan protokol Proof of Stake untuk Ethereum. The Merge itu mengacu pada saat di mana Ethereum yang sekarang meninggalkan Proof of Work dan mengadopsi Proof of Stake penuh. Jadi The Merge ini diharapkan terjadi tahun 2022 dan lebih lanjutnya tentang ini akan kita bahas di video berikutnya. Jadi kalian subscribe biar nggak ketinggalan video tentang itu. Lalu untuk bahas pengeluaran energi Proof of Stake,
selain membangun keyakinan pada mekanisme proof of stake, Beacon Chain yang sudah hidup sejak Desember ini juga memungkinkan perkiraan penggunaan energi setelah the merge Ethereum terjadi. Sebuah tulisan di blog ethereum.org berkata bahwa the merge Ethereum ke proof of stake akan mengurangi 99,95% penggunaan energi total dengan proof of stake yang sampai 2000 kali lipat lebih efisien daripada menggunakan proof of work. Pengeluaran energi Ethereum akan jadi sama kira-kira dengan biaya kayak menjalankan komputer biasa aja di rumah untuk setiap node jaringan. Tidak perlu perlengkapan mining atau komputer yang berat, kuat, dan mahal. Jadi mari kita bandingkan angka-angka ini dengan layanan seperti Visa. 100.000 transaksi Visa menggunakan energi 149 kWh. Perkiraan realistis untuk pasca the merge Ethereum dengan sharding dan rollups yang mana kita akan bahas di video berikutnya, itu adalah 25.000 hingga 100.000 transaksi per detik. Kita bisa pakai informasi ini untuk memperkirakan pengeluaran energi maksimum dan minimum per transaksi. Misalkan nih 25.000 transaksi per detik. Berarti kalau 100.000 dibagi 25.000, kita dapat 4 detik untuk memproses 100.000 transaksi. Nah, kita juga bisa perkirakan pengeluaran energi Ethereum per detik dengan perkiraan 10.000 validator akan mengamankan jaringan. Ya, ini sebenarnya angka konservatif karena saat ini sebenarnya udah ada sekitar 3.000 sampai 4.000 node individu. Jadi setelah the merge terjadi, jumlah ini bisa lebih banyak. Tapi intinya kalau misalkan kita ngomongin penggunaan harian nih, misalkan penggunaan harian 1,44 kWh dikali 10.000 node jaringan, itu berarti 14.400 kWh per hari. Jadi hasilnya ada 0,1667 kWh per detik. Kalau dikalikan dengan lama waktu yang diperlukan untuk proses 100.000 transaksi, 0,1667 dikalikan 4 ini jadi 0,667 kWh. Artinya apa sih semua angka ini? Ya ini artinya 0,4% dari energi yang digunakan Visa untuk jumlah transaksi yang sama. Ini pengeluaran energi yang berkurang hingga faktor 225 kali lebih baik dibandingkan jaringan Proof of Work Ethereum saat ini. Kalau kita hitung serupa dengan transaksi per detik yang maksimum, malah menghasilkan 0,1667 kWh per detik yang merupakan sekitar 0,1% dari pengeluaran energi Visa atau berkurang hingga 894 kali lebih baik. Ya ada catatannya sih, ini tidak sepenuhnya perbandingan akurat karena kita pakai jumlah transaksi. Sedangkan penggunaan energi Ethereum itu berbasis waktu. Jadi penggunaan energi Ethereum itu sama dalam 1 menit. Terlepas 1 menit itu memproses 1 atau 1000 transaksi. Kita juga harus mempertimbangkan Ethereum itu bukan hanya transaksi keuangan sederhana kayak Visa, tapi merupakan platform lengkap yang dibangun untuk smart contract dan juga aplikasi-aplikasi desentral. Tapi intinya guys, kalau kita tutup hari ini membawa Ethereum yang jadi lebih hijau. Sementara konsumsi energi Ethereum secara historis itu besar banget, telah ada investasi besar waktu dan kecerdasan pengembang untuk beralih dari validasi blok yang haus energi ke validasi blok yang hemat energi. Mengutip dari kata Bankless, mereka bilang, ya cara terbaik untuk menghemat energi yang dikonsumsi oleh Proof of Work adalah dengan mematikannya, yang merupakan memang pendekatan yang dilakukan Ethereum untuk beralih ke Proof of Stake. Jadi ini cukup bullish untuk institusional yang tadinya masih dilema dan belum yakin karena kurang ramah lingkungan dan kurang hijau, menjadi lebih percaya dan yakin dengan blockchain Ethereum daripada Bitcoin yang tetap dalam Proof of Work. Tapi ya guys, untuk menutup, ini adalah perkiraan oleh tim ethereum.org yang dibuat menggunakan informasi yang dapat diakses publik dan merupakan peta jalan Ethereum yang saat ini. Jadi ini bukan pernyataan yang resmi atau mewakili janji dari Ethereum Foundation. Tapi sekiranya begitu guys yang bisa kami bagikan tentang Proof of Stake yang membawa Ethereum menjadi lebih hijau. Untuk video berikutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang Ethereum The Merge untuk tahun 2022 dan hal-hal lain yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau kalian suka videonya silahkan like dan juga subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih guys untuk kalian sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!